Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ardila Duina dari semester 3B. Di sini saya akan mereview kembali mata kuliah Hukum Administrasi Negara yang telah disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Dedi Mulyadi SAMH beserta asistennya Bapak Dr. M. Rendi Aridayani SAMH. Keputusan Tata Usaha Negara atau Basiking. Ciri-ciri keputusan tata usaha negara atau keputusan administratif. Sifat norma hukum keputusan adalah individual konkret yang dijabarkan dalam 4 segi sifat norma hukum meliputi: yang pertama, norma umum abstrak; yang kedua, norma individual konkret; yang ketiga, norma umum konkret; yang keempat, norma individual abstrak. Dalam praktek administrasi pemerintahan, terdapat beberapa ketentuan yang berpotensi menimbulkan sengketa tata usaha negara, yaitu keputusan tentang perjanjian, keputusan tentang status hukum, hak dan kewajiban, keputusan tentang kepegawaian. Dampak keputusan terhadap orang sebagai berikut. Yang pertama, ada keputusan-keputusan dalam rangka ketentuan-ketentuan larangan dan atau ketentuan-ketentuan pemerintah meliputi perizinan, dispensasi, konsensi. Yang kedua, keputusan-keputusan yang menyediakan sejumlah uang. Yang ketiga, keputusan-keputusan yang membebankan suatu kewajiban keuangan. Yang keempat, keputusan-keputusan yang memberikan suatu kedudukan. Dan yang kelima, keputusan penyitaan. PDH, jenis-jenis keputusan tata usaha negara atau KTUN atau Basiking. Menurut doktrin terdapat berbagai rumusan yang dikelompokkan sebagai berikut, yaitu yang pertama, KTUN perorangan dan kebendaan. Kewenangan membuat keputusan hanya dapat diperoleh dengan 3 cara, yaitu atribusi, delegasi, dan bagirmanan kewenangan delegatif atau delegasi. Fungsi dan aktivitas negara. Utrecht, hukum administrasi negara ialah himpunan peraturan-peraturan tertentu yang menjadi sebab negara berfungsi. Dengan kata lain, hukum administrasi negara adalah merupakan sekumpulan peraturan yang memberi wewenang kepada administrasi negara untuk mengatur masyarakat. 2 macam tindakan hukum tun sebagai berikut. Yang pertama, tindakan hukum tun berdasarkan hukum perdata atau hukum privat. Yang kedua, tindakan hukum tun berdasarkan hukum publik. Perbedaan antara ketetapan dan peraturan ialah ketetapan atau keputusan TU sifatnya konkret dan khusus, artinya dibuat untuk menyelesaikan suatu hal konkret yang telah diketahui lebih dahulu oleh administrasi negara dan ditunjuk kepada orang tertentu. Peraturan atau undang-undang material sifatnya abstrak dan umum, artinya dibuat untuk menyelesaikan hal-hal yang belum dapat diketahui terlebih dahulu dan yang mungkin akan terjadi, dan peraturan ini diberlakukan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 penetapan tertulis yang dapat digugat ke pengadilan tun dengan syarat harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersifat konkret, individual, dan final, sehingga menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Dengan penjelasan sebagai berikut. Konkret artinya objek yang diputuskan tidak abstrak, tapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan pemberian IMB untuk si A. Individual artinya keputusan tun tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu, baik nama, alamat, maupun hal yang dituju. Ketiga, final artinya sudah definitif, tidak lagi memerlukan persetujuan atasan dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. 2 jenis mengenai kekuatan hukum suatu ketetapan sah meliputi: yang pertama, ketetapan yang mengandung kekurangan yuridis; yang kedua, ada ketetapan yang mengandung ketetapan yuridis. Macam kekuatan hukum yaitu kekuatan hukum formal dan kekuatan hukum material. Macam-macam golongan keputusan tun diantaranya: yang pertama, ketetapan deklaratoir; yang kedua, ketetapan konstitutif; yang ketiga, prince; yang keempat, izin; yang kelima, dispensam, lisensi; yang ketujuh, konsensi; yang kedelapan, ketetapan yang menguntungkan; kesembilan, ketetapan yang membebankan; ke-10, ketetapan en-malig; ke-11, ketetapan permanen; 12, ketetapan yang terikat; 13, ketetapan bebas; 14, ketetapan fotografis; 15, peringatan.
Sekian yang dapat saya sampaikan dari hasil review materi yang telah disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Dedi Mulyadi SMH beserta asistennya, Bapak Dr. M. Rendi Aridhayandi SMH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.